Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Arc Wano Kuni digadang-gadang akan menjadi arc yang paling seru sampai sejauh ini. Ekspektasi tinggi dari banyak orang itu terbilang wajar, karena Eiichiro Oda sendiri bilang bahwa perang Wano Kuni akan lebih dahsyat dari perang Marineford. Menurut admin, perang Wano sebenarnya telah dimulai setelah Luffy memukul anggota bajak laut hewan buas dan memicu kekacauan beberapa chapter lalu. Hanya saja, perang Wano masih dalam tahap awal, sehingga belum ada kekacauan besar yang mengharuskan para All-Star dan Kaido turun tangan. Seiring berjalannya waktu, perang Wano akan semakin megah dan luar biasa. Namun, untuk menjadikan arc Wano Kuni sebagai arc paling seru dibanding semua arc sebelumnya, rasanya tidak cukup jika hanya dengan menghadirkan perang yang biasa saja. Ada beberapa faktor lain juga, seperti menyajikan cerita dengan kejutan-kejutan menarik. Sampai saat ini, telah terjadi beberapa kejutan, seperti Kaido dan Big Mom yang beraliansi, X-Drake yang ternyata mata-mata angkatan laut, Kanjuro sang pengkhianat, sampai ternyata anak Kaido adalah perempuan cantik yang ingin menjadi Kozuki Oden. Kejutan yang ada pasti akan semakin banyak, sehingga membuat cerita semakin menarik. Menurut admin, akan ada pengkhianatan terbesar di puncak arc Wano nanti. Nah, pada video kali ini, admin akan membahas pengkhianatan terbesar di puncak arc Wano dan Big Mom akan mengambil senjata kuno untuk dirinya sendiri. Aliansi Kaido dan Big Mom sampai saat ini berjalan lancar. Mereka berdua dengan penuh percaya diri ingin memperoleh senjata kuno, One Piece, dan menciptakan perang terbesar. Rencana itu memang luar biasa, tapi cukup mengkhawatirkan. Mengingat senjata kuno telah disinggung, admin langsung teringat soal Karibo. Bila kita melihat kembali manga chapter 650, di sana jelas Karibo telah mengetahui soal salah satu senjata kuno, tepatnya Poseidon. Dia tahu bahwa Poseidon merupakan seorang putri duyung di Pulau Manusia Ikan yang bernama Shirahoshi. Dalam arc Wano Kuni, Karibo juga hadir. Terakhir kali diketahui, Karibo berada di penjara tambang udon, tapi sekarang dia hilang entah kemana. Setelah Kaido dan Big Mom berkata ingin mencari senjata kuno, sekarang menjadi cukup jelas kemana Karibo pergi. Sepertinya Karibo telah berada di Pulau Onigashima, hanya saja belum diperlihatkan. Setelah Karibo mengetahui keinginan Kaido dan Big Mom, dia akan segera memberitahu mereka soal senjata kuno Poseidon. Tentu Karibo melakukan itu semua demi keuntungannya juga, karena dia bisa bergabung dengan bajak laut hewan buas untuk mendapatkan perlindungan, mengingat saat ini dia hanya seorang diri. Lau pernah berkata, di dunia baru hanya ada dua cara untuk bertahan hidup. Yang pertama beraliansi dan berlindung di bawah Yonkou, atau yang kedua terus melawan Yonkou. Dibanding melawan Yonkou, pilihan paling realistis yang bisa Karibo pilih adalah berlindung di bawah Yonkou, karena mustahil dia bisa melawan Yonkou. Mengetahui Poseidon berada di Pulau Manusia Ikan, Kaido dan Big Mom akan sepakat untuk menculik Shirahoshi. Hanya saja, karena Luffy dan yang lain akan berbuat keributan di Pulau Onigashima, rencana mengambil Poseidon ditunda dulu sampai kekacauan di Pulau Onigashima berakhir. Disinilah akan terjadi kejutan, karena Big Mom punya keinginan tersendiri yang tidak diketahui oleh Kaido. Mungkin sekarang para fans sedang tertuju pada Kaido yang mengkhianati Orochi pada chapter lalu. Tapi perlu diingat, sudah dari jauh-jauh hari, Big Mom juga pernah berkhianat, tepatnya saat di Whole Cake Island. Dia mengkhianati keluarga Vinsmoke dan hanya ingin memanfaatkan teknologinya saja. Lagi pula, dari awal arc Wano juga sudah banyak pengkhianatan. Yang pertama pengkhianatan X-Drake kepada Kaido yang ternyata dia adalah mata-mata angkatan laut. Yang kedua, pengkhianatan Kyoshiro kepada Orochi yang ternyata dia adalah Denjiro, salah satu sarung pedang merah. Yang ketiga, pengkhianatan Kanjuro kepada sarung pedang merah yang ternyata dia adalah mata-mata Orochi. Dan yang baru-baru ini dibahas adalah Kaido yang mengkhianati Orochi. Jadi, tidak menutup kemungkinan bahwa Big Mom juga akan mengkhianati Kaido, mengingat dia memang orang yang serakah. Tanpa diketahui oleh Kaido, Big Mom akan menghubungi anak-anaknya yang ada di Whole Cake Island. Perlu diketahui bahwa Big Mom ke Wano Kuni hanya dengan satu kapal saja. Jadi, masih banyak anak dan krunya yang tetap tinggal di Whole Cake Island. Big Mom akan memberikan perintah kepada mereka untuk segera membentuk tim khusus dan pergi menculik Shirahoshi. Big Mom ingin menguasai senjata kuno Poseidon sendirian tanpa sepengetahuan dari Kaido.
Tapi, meski Big Mom akan mengirimkan pasukan untuk menculik Shirahoshi, sepertinya mereka semua akan gagal karena kemampuan Shirahoshi yang semakin berkembang dalam mengendalikan para Shiki. Tidak hanya sampai di situ saja, masih ada kejutan lain terkait dengan Kaido dan Big Mom. Aliansi mereka berdua tidak akan bertahan lama. Dasar dari pernyataan admin barusan adalah perkataan Nico Robin soal aliansi bajak laut. Dalam aliansi antar bajak laut, dihianati atau mengkhianati itu sudah hal biasa. Perkataan selaras juga pernah dikatakan oleh Apo, di mana dia bilang bahwa dalam aliansi bajak laut biasanya tidak akan berakhir dengan baik. Perkataan-perkataan itu seperti petunjuk bahwa aliansi Kaido dan Big Mom juga akan hancur. Bisa ada beragam alasan mengapa aliansi mereka berdua akan berakhir. Salah satu pemicunya adalah kedatangan Perospero. Dalam manga chapter 983, Perospero telah memasuki Wano Kuni dan menuju Pulau Onigashima. Putra tertua dari Big Mom itu memendam amarah besar terhadap King karena telah menendang jatuh kapal mereka saat mencoba menaiki air terjun. Setelah sampai di Pulau Onigashima, Perospero pasti akan langsung menyerang King karena amarahnya sudah tidak bisa ditahan lagi. King pun akan balik menyerang sehingga terjadi keributan antara bajak laut hewan buas dengan bajak laut Big Mom. Bentrokan itu akan berujung kepada hancurnya aliansi mereka. Kaido akan marah karena para kru elitnya terluka dan Big Mom juga akan marah karena para anaknya terluka. Pecahnya aliansi Kaido dan Big Mom ini pun merupakan kejutan besar. Pada chapter lalu, Kaido memenggal kepala Shogun Orochi karena dia dianggap sudah tidak berguna. Tapi masih sangat meragukan apakah Orochi sudah mati atau belum. Fakta bahwa dia mengonsumsi buah iblis Mythical Zoan Yamata no Orochi bisa menjadi kunci keselamatannya. Setiap pengguna buah iblis Mythical Zoan selalu memiliki kemampuan unik, seperti Marco yang bisa menyembuhkan luka dengan api birunya, Sengoku yang bisa mengeluarkan shockwave dari telapak tangannya, dan Katarina Devon yang bisa berubah wujud menjadi orang lain. Jadi, Orochi juga pasti punya kemampuan spesial. Dalam mitologi Jepang, Yamato no Orochi adalah ular berkepala 8. Bukan mustahil jika Kurozumi Orochi juga memiliki 8 kepala, meski dalam wujud manusia. Jadi, jika kepala Orochi ditebas, akan muncul lagi kepala yang baru. Pola tersebut akan berulang sampai 8 kali. Nah, bila kepala yang tumbuh ke-8 ini ditebas, barulah dia akan benar-benar mati. Jadi, masih memungkinkan bahwa sekarang Orochi masih hidup, dan dia akan memanfaatkan keadaan untuk bersembunyi. Orochi pasti dendam kepada Kaido karena telah mengkhianatinya. Dengan begitu, Orochi pun akan membalas perbuatan Kaido. Tapi tentu dia tidak akan menyerang Kaido secara terang-terangan. Orochi menguasai sebagian pabrik senjata dan pabrik batu laut. Mungkin dia akan mengerahkan semua anak buahnya menggunakan senjata dan batu laut untuk menyerang para anak buah Kaido, sehingga kekuatan tempur bajak laut hewan buas pun akan berkurang. Ini akan menjadi keuntungan bagi pihak Luffy. Dan yang terakhir, tentu pergerakan X-Ray. Beberapa waktu yang lalu, setelah Kaido memerintahkan para Tobiropo untuk mencari Yamato, hanya X-Drake saja yang belum diperlihatkan. Sasaki telah diperlihatkan diikat oleh Denjiro. Wushu terlihat sedang berkumpul dengan para anak buahnya. Pejuan dan Ulti pada chapter-chapter lalu telah berhadapan dengan Luffy. Sedangkan Black Maria menemani Kaido yang sedang minum. Nah, dari sini gerak-gerik X-Drake sudah mulai terlihat. Sampai saat ini belum ada panel yang memperlihatkannya. Sepertinya rencana dia untuk mengkhianati Kaido sudah akan dimulai. Nah, itu tadi teori admin tentang pengkhianatan terbesar di puncak Arc Wano dan Big Mom akan mengambil senjata kuno untuk dirinya sendiri. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Torakun, Shambles.